Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah, berjumpa kembali dengan Ustazah Nurul. Kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 4 yaitu bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, bentuk desimal, dan persen. Sudah siap kan? Siap, siap, Allahu Akbar. Safa membeli apel 1/2 kilogram. Kemudian, Tiara juga membeli apel 3/4 kilogram. Dapat kita temukan ada angka 1/2 dan 3/4. Angka 1/2 dan 3/4. Angka inilah yang disebut pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Ada dua jenis pecahan biasa, yaitu jika pembilang kurang dari atau sama dengan penyebut, maka disebut pecahan murni atau sejati. Contohnya 1/2, 2/2, 5/8. Di situ dilihat pembilangnya kurang dari atau sama dengan penyebutnya. Dan jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka disebut pecahan tidak murni. Pecahan ini dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya 5/4, 7/5, 20/3. Angka-angka ini pembilangnya lebih besar ya dari penyebut. Nah, solih-solihah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa tersebut ke pecahan campuran? Ingat ya, tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 17/5. Di sini 17 adalah pembilang lebih besar dari penyebutnya yaitu 5. Nah, bagaimana caranya? Yuk coba kita kerjakan. 17/5. Kita kerjakan dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya dengan pembagian bersusun. Oke, kita bagikan ya. 17 dibagi 5. Caranya kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya 17 atau mendekati 17. Nah, solih-solihah, kira-kira berapa ya? Ya, dikali 3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi, 17 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Sekarang kita kurangkan. 17 dikurangi 15 sama dengan 2. Nah, solih-solihah, hasilnya seperti ini. Yang angka 3 kita pindahkan di sini yang bagian depan. Sedangkan angka sisanya yaitu angka 2 kita pindahkan sebagai pembilang. Untuk penyebutnya tetap sama ya, yaitu 5. Jadi 17/5 adalah 3/2/5. Dan bagaimana ya cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Misalnya 21/3. Pecahan biasanya adalah, coba kalian perhatikan rumus berikut ini. C A per B sama dengan C kali B ditambah A per B. Dapat kita terapkan 21/3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1/3.
2 dikali 3, 6, ditambah 1/3. Hasilnya 7/3. Mudah kan? Pasti kalian bisa. Sekarang kita lanjutkan mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Cara yang pertama dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Ustazah tegaskan bahwa cara ini bisa digunakan hanya bila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10, 100, atau 1000. Kalau tidak memungkinkan, maka kita memakai cara yang kedua dengan pembagian bersusun. Seperti misalnya angka 1/3. Nah, penyebutnya kan 3. Tidak bisa diubah penyebutnya ke 10, 100, atau 1000 kan? Maka dari itu bisa kita gunakan dengan pembagian bersusun. Berapakah bentuk desimal dari 3/5? Pertama, kita perhatikan di sini penyebutnya. Jika penyebutnya bisa diubah ke 10, kita ubah ke 10. Jika tidak bisa, kita coba ke 100. Jika tidak bisa, kita ubah ke 1000. Nah, Ustazah ada catatan penting nih untuk kalian. Untuk mengubah penyebutnya menjadi 10, kalian bisa mengalihkan dengan angka 2 atau 5 menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kalian ubah. Untuk mengubah penyebutnya menjadi 100, kalian bisa mengalihkan dengan salah satu angka 2, 4, 5, atau 25 menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kalian ubah. Dan untuk mengubah penyebutnya menjadi 1000, kalian bisa mengalihkan dengan salah satu angka 2, 4, 5, 8, atau 125. Kembali lagi menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang mau kalian ubah. Dari angka 3/5, kita perhatikan di sini penyebutnya 5 ya. Nah, kira-kira bisa tidak ya penyebutnya kita ubah menjadi 10? Ya, bisa. Kira-kira dikali berapa ya? Ya, kita kalikan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Yang kedua, nah karena penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, sekarang menjadi 6/10. Karena per 10, maka nanti jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis polanya. Seperti ini. Kita tulis pembilangnya di sini, angka pembilangnya 6. Karena pembilangnya cuma satu angka, maka di depan koma kita tulis 0. Jadi bentuk desimal 3/5 adalah 0,6. Contoh selanjutnya, 25/100. Karena per 100, maka jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Nah, kita tulis pembilangnya 25. Selanjutnya, di depan koma kita tulis 0. Ingat, per 10 tadi ada satu angka di belakang koma. Dan ini per 100, jadi ada 2 angka di belakang koma. Nah, jika per 1000, berapa angka ya di belakang koma? Ya, ada 3 angka. Untuk selanjutnya, kita coba ya cara pembagian bersusun. Mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dengan cara pembagian porogapit atau pembagian bersusun. Berapakah
bentuk desimal dari 2/3. Kita bagi ya. 2 dibagi 3 bisa tidak? Tidak bisa ya, karena 2 lebih kecil dari 3. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Kemudian pada bagian jawaban kita tulis 0, sekarang menjadi 20 dibagi 3. Nah, caranya kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 20? 3 dikali 5, 15. 3 dikali 6, 18. 3 dikali 7, 21. Yang ini kebanyakan. Jadi yang paling mendekati 20 adalah 3 dikali 6, yaitu 18. 20 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Sekarang kita kurangkan. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. 2 dibagi 3 tidak bisa, ditambah 0 lagi. 20 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Kita kurangkan lagi. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Ditambah 0 lagi. 20 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 3, 18. Kita kurangkan lagi. 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Jika dilanjutkan, tidak akan ada habisnya. Hasilnya 0,6666. Kita cukupkan dua angka di belakang koma ya. Caranya kita bulatkan menjadi 0,67. Jadi bentuk desimal dari 2/3 adalah 0,67. Mudah kan? Pasti kalian bisa. Sekarang kita lanjutkan ke persen. Persen merupakan bilangan yang dibagi 100. Persen biasanya dilambangkan dengan tanda seperti ini. Coba kalian amati gambar berikut ini. Pada gambar ini ada diskon untuk pembelian sepatu dan sandal sebesar 70%. Bagaimana ya mengubahnya ke bentuk desimal? 70% sama dengan 70/100. Ingat, karena per 100, maka angka di belakang koma berapa angka? Ya, ada 2 angka. Kita tulis pembilangnya 70. Ada 2 angka ya. Lalu kita tulis 0 di depan koma. Jadi hasilnya 0,70. Jika setelah koma ada angka 0 di akhir, maka boleh tidak kita tulis sehingga menjadi 0,7. Contoh selanjutnya, 16,5% sama dengan 16,5 per 100. Jika ada tanda koma seperti ini, maka tanda komanya kita geser 2 kali ke kiri. Dimulai dari angka 6 ya, menjadi 0,165. Jadi, bentuk pecahan desimal dari 16,5% adalah 0,165. Bisa kan? Sedangkan untuk mengubah pecahan ke bentuk persen, kalian dapat mengalihkannya dengan 100%. Contohnya 1/2. Nah, kira-kira berapa persen ya? 1/2 kali 100% sama dengan 1 kali 100 sama dengan 100/2 sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Dan tanda persennya kita ikutkan. Jadi hasilnya adalah 50%. Mudah sekali kan? Pasti kalian bisa. Semangat belajar ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.